Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbillahi rabba wal islami dina wa bina Muhammadin nabiy wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabbar Mas dari kelas C, Prodi Pendidikan Bahasa Arab di jurusan Bahasa Asing Fakultas Bahasa dan Sastra di Universitas Negeri Makassar. Baik, kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah perkembangan peserta didik, di mana kita disuruh untuk menjelaskan satu materi tentang salah satu materi kelompok yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya memilih untuk menjelaskan materi tentang kecerdasan atau majemuk, ataupun disingkat sebagai dalam bahasa Inggris sebagai multiple intelligence. Nah, langsung saja, dikarenakan penyimpanan saya yang kurang mencukupi, jadi saya akan membahasnya secara singkat tentang teori multiple intelligence ini atau kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner ini. Nah, pada umumnya kita sering menganggap bahwa orang yang cerdas adalah mereka yang pandai berhitung atau fasih dalam berbicara. Namun Howard Gardner atau yaitu seorang psikolog dari Harvard University menolak pandangan sesempit ini. Ia menyatakan bahwa kecerdasan manusia tidak hanya satu, melainkan terdiri dari berbagai jenis yang unik dan bisa berkembang sesuai dengan pengalaman dan lingkungannya. Teori ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1983 di dalam bukunya Frames of Mind. Gardner menyebutkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah ataupun menciptakan sesuatu yang bernilai dalam budaya tertentu. Artinya, setiap orang punya potensi yang berbeda-beda dan tidak bisa diukur hanya dengan tes IQ saja. Nah, menurut Gardner ini, ada 9 jenis kecerdasan yang dimiliki manusia. Mari kita bahas satu persatu secara singkat. Dan saya akan memberikan salah satu contohnya juga agar kita paham akan kecerdasan ini. Pertama, kecerdasan linguistik verbal, atau ini adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah dosen yang pandai menjelaskan materi dalam kelas ataupun dalam bentuk tulisan, seperti penulis novel yang pandai mengarang sebuah buku yang panjang dengan caranya dia berbahasa yang fasih, ataupun dalam kehidupan sehari-hari itu kayak MC acara pernikahan yang bisa berbicara dengan lancar dan bisa menarik para tamu undangan. Kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan untuk berpikir logis, menganalisis masalah, dan memahami pola atau angka. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu tukang servis yang bisa menganalisis kerusakan yang terjadi pada HP, ataupun kasir minimarket yang tahu caranya untuk menghitung cepat, ataupun cara menghitung kembalian dengan cepat, ataupun siswa yang suka memecahkan soal matematika ataupun soal logika. Nah, kecerdasan yang ketiga yaitu kecerdasan visual spasial. Ini adalah kemampuan untuk berpikir dalam gambar dan ruang. Contohnya adalah tukang bangunan yang bisa membaca denah rumah, ataupun desainer interior yang bisa menata ruangan dengan estetika, ataupun anak yang suka menggambar dan mewarnai dengan detail sesuai dengan imajinasinya. Nah, keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Ini adalah kemampuan mengontrol gerakan tubuh dan keterampilan fisik. Contohnya adalah pemain futsal yang jago ataupun lincah dalam membawa bola. Nah, contohnya lainnya juga seperti penari tradisional yang sangat lihai dalam menari, ataupun tukang parkir yang cekatan dalam mengatur kendaraan yang ada. Karena tukang parkir ini pasti sangat mengandalkan kecerdasan kinestetik jasmaninya, karena dia bisa mengatur barisan motor dengan urutan yang bagus dan
cantik jika dipandang. Ya, kecerdasan yang kelima yaitu kecerdasan musikal. Ini adalah kemampuan untuk mengenali, menciptakan dan mengapresiasi pola suara, nada dan ritme. Contohnya adalah pengamen jalanan yang bisa menyanyi dengan merdu, ataupun guru musik yang ada di sekolah, ataupun teman kita yang bisa memainkan gitar dengan lihainya dan sangat bagus jika diiringi dengan nada musik. Keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Ini merupakan kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya seperti ketua dalam suatu lembaga yang bisa memimpin teman-temannya, ataupun contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu pedagang di pasar yang ramah dan tahu cara untuk menarik pelanggan, ataupun contoh lainnya itu seperti teman yang selalu bisa untuk menenangkan kita saat sedih ataupun saat kita sedang gembira. Kecerdasan yang ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan untuk memahami diri sendiri, termasuk emosi, motivasi dan tujuan hidupnya kita. Contohnya adalah seseorang yang suka menulis diary atau diary kan namanya, ataupun siswa yang tahu kapan dia butuh istirahat saat dia lelah, ataupun teman yang bisa mengambil keputusan dengan tenang saat menghadapi suatu masalah yang besar. Itu merupakan kecerdasan intrapersonal yang dimiliki oleh manusia. Kedelapan, kecerdasan naturalistik. Ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengklasifikasikan elemen alam seperti tumbuhan, hewan, dan lingkungan. Contohnya adalah petani yang tahu kapan waktu tanam yang terbaik dan kapan waktu panen yang terbaik untuk tanamannya, ataupun teman yang suka berkebun ataupun merawat tanaman hias, itu merupakan salah satu kecerdasan naturalistik, berhubungan dengan tumbuhan dan alam. Nah, terakhir, kecerdasan eksistensial. Ini adalah kemampuan untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang makna hidup, keberadaan kita, dan spiritualisnya kita. Contohnya seperti ustaz yang sering membahas nilai-nilai kehidupan, kayak waktu dia berceramah ataupun saat dia memberikan kita wejangan-wejangan, ataupun teman yang sering diajak berdiskusi tentang soal apa tujuan hidupnya, ataupun orang tua yang sering memberikan kita nasihat yang mendalam tentang bagaimana jalannya kehidupan ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, dari kesembilan kecerdasan ini kita bisa melihat bahwa setiap orang memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak ada satu jenis kecerdasan yang lebih baik dari yang lain. Semua memiliki nilai yang dan penting untuk dikembangkan. Nah, dalam dunia pendidikan, teori ini sangat bermanfaat karena membantu guru untuk memahami setiap siswa belajar dengan cara yang berbeda-beda, dengan pendekatan yang sesuai dengan potensi setiap anak bisa dikembangkan secara maksimal. Nah, sebagai penutup, jadi mari kita mulai untuk menghargai perbedaan kecerdasan yang ada dalam diri kita dan diri orang lain. Dengan begitu kita bisa menciptakan lingkungan belajar dan bekerja yang lebih inklusif, adil dan menyenangkan. Nah, akhir kata sebelumnya saya akan minta maaf karena video saya terlalu kepanjangan, dan akhir kata billahi, semoga kita dapat tahu dari 9 jenis kecerdasan ini. Kita bisa tahu bahwa kecerdasan itu tidak hanya bisa dinilai dari sekedar pengetahuan atau tes IQ itu saja, tapi kecerdasan itu menurut Howard Gardner dibagi menjadi 9. Nah, ke-9 kecerdasan ini bisa kita kembangkan sesuai dengan minat dan pengalaman kita ataupun sesuai dengan lingkungan kita. Akhir kata dari saya, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.